Oke, di video kali ini kita akan menjawab pertanyaan mengenai modem ya. Cuman saya di sini tadi saya baca ada yang komen ya, tetaplah hidup walaupun tak berguna katanya gitu. Yang lu maksud nggak berguna siapa? Lu atau gua? Atau Biorka gitu. Biorka itu tetap berguna. Siapa bilang Biorka nggak berguna? Dia akan merubah cara eh, pemerintah Indonesia dalam mengamankan data. Dan bahkan kita nanti bisa mungkin ya harapannya ke depannya tidak perlu lagi fotokopi ini itu. Jadi semua data itu satu pintu. Terus kalau lu bilang gua nggak berguna, channel gua ini nggak berguna, bangun lu Din. Udah banyak banget yang terbantu dengan channel ini. Wah tiap hari gua baca eh, orang terima kasih sama gua. Senang banget tuh hidup. Banyak yang terima kasih sama kita. Oke langsung aja dari Mas Aldi Satya ya. Mas, saya mau tanya bedanya modem mahal versus murah yang dinilai dari fungsi bukan kelebihan fitur. Jadi pertanyaan saya, apakah modem mahal sekelas Orbit Max dan modem rakitan atau modem mid-end seperti Orbit Star 2 dan Mavi merek Huawei yang hailing ada yang pengaruh besar signifikan jika di suatu daerah itu, ingat ya di sini ya, jika di suatu daerah minim sinyal bahkan masuk kategori blank spot atau di daerah yang BTS-nya ampas. Jawabannya semua modem itu yang kalau dia makin tinggi itu akan berdampak kepada kecepatan. Namun dengan catatan di BTS-nya juga di lokasi itu mendukung. Artinya apa? Kalau kita pakai misalnya cat di sini ada cat 16 ya misalnya. Itu bisa di atas 100 Mbps kan harusnya. Nah, banyak banget kalau kita pakai cat 16 di BTS yang kualitasnya ampas itu nggak akan sama aja gitu, sama aja Anda pakai modem-modem seperti Orbit Star 2 gitu. Ya kayak 16-nya nggak terpakai gitu. Karena mungkin yang ada di sana hanya single band. Nah, baca lagi mengenai band 4G Indonesia, band 4G Indonesia. Nah, sini ada band 4G Indonesia dari Mid Teknologi ya. Nah, kita bisa lihat band 4G di Indonesia itu band berapa aja gitu. Nah, umumnya kan yang bagus itu kalau secara normal, yang bagus itu kan ini band 40. Tapi praktek di lapangannya nggak selalu. Bisa aja band 3 lebih bagus. Bahkan ada di lokasi, kalau lokasi itu masih 4G-nya masih jarang gitu, lebih banyak 3G, bahkan band 8 ini yang bagus. 900 MHz. Banyak lokasi di daerah di Indonesia ini yang masih adanya 900 MHz aja. Yang ini nggak ada. Yang ini banyaknya di kota-kota aja. Kalau udah agak ke pinggiran dikit udah hilang nih yang band 40 ini, yang adanya ini band 3800. Nah, band 1 ini 2100 ini kebanyakan mayoritas di lokasi di Indonesia itu nggak bagus band satunya. Padahal ini traffic datanya besar. Jarang banget yang pakai tapi nggak bagus gitu. Nah, jadi kembali lagi ke pertanyaannya, kalau di lokasi kita, jika di lokasi kita itu minim sinyal gitu, bahkan masuk kategori blank spot, Anda tidak perlu beli modem yang spek tinggi, nggak perlu buang-buang duit, karena udah pasti nanti kecepatannya nggak akan maksimal gitu. Jadi pakai aja modem-modem. Kalau lokasi yang susah sinyal, saya bahkan akan cari perangkat yang bagus nembak sinyalnya gitu, yang menangkap sinyalnya bagus gitu. Jadi saya nggak cari yang spek tinggi, nggak, yang harus kayak Orbit Max yang harganya 2,5 juta gitu atau 3 juta sekarang mungkin ada yang jual ya bekasnya. Itu saya nggak pakai yang itu, tapi saya akan pilih modem-modem yang nembak sinyalnya bagus. Salah satunya Mikrotik LHG LTE. Mikrotik LHG LTE. Nah, ini kalau untuk nembak jarak jauh pakai yang LHG LTE, kalau yang dekat pakai yang SXT LTE. Nah, ini kalau jarak kita ke BTS itu dekat, misalnya di bawah 1 kilo atau 2 kilo, pakai 1 kilo lah, di bawah 1 kilo pakai yang SSD LTE. Tapi kalau lebih dari itu pakai yang LHG LTE. Nah, jadi kembali lagi ya, kalau lokasi kita itu sinyalnya jelek atau masuk kategori yang blank spot, maka modem-modem mahal itu nggak ada guna dibeli, nggak ada guna dibeli. Jadi teman-teman cukup beli yang bagus, cari yang bagus nangkap sinyal gitu. Nah, kalau kita pakai Orbit Star 2 kan kita harus pasang antena. Jadi ada loss lagi tuh dari antena ke kabel baru masuk ke modem. Nah, kalau mau yang paling jos ya, paling bagus ya, langsung aja pakai Mikrotik LHG LTE. Itu udah bagus. Pengalaman saya pakai itu sih bagus. Tapi kembali lagi, kalaupun
sinyalnya kuat nantinya. Kalau tapi BTS-nya ampas, sinyalnya kuat nih, sinyalnya strong, RSRI-nya kuat gitu. Ya sama aja gitu. Sama aja, pasti kualitasnya jelek juga gitu. Mau pakai modem yang nangkap sinyalnya bagus, tapi kalau BTS-nya ampas, ya sama aja, pasti bakal jelek-jelek juga hasilnya. Oke, demikian videonya, semoga bermanfaat dan semoga membantu ya, dan semoga menjawab pertanyaannya ya. Dan buat yang kobein ini, tetaplah komen walaupun Anda tak berguna, kobein.